kehebatan dia gitu dalam arti kata Quran itu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang Alip. Saya coba, tapi mungkin nalar saya juga belum dapat. Saya coba baca-baca tentang Isra Mi'raj ini. Mungkin dari Bang Alip atau abang-abang semua yang di sini bisa saya bantu menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Terima kasih Bang Alip. Silakan Ustadz Alip. Alip, bisa saya masuk? Dulu Pak dulu. Biarkan dulu dia tuntaskan Ustadz Alip. Iya. Oke. Lanjut Ustadz. Aduh, gimana ini Mas? Baik. Saya sedikit dulu sampaikan ya. Pertama begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya jujur aja. Nanti kalau Bang Diota mau apa ya istilahnya, mau lebih dalam lagi, lebih tahu, nanti setelah sesi ini mungkin saya sudah mau ikut, kita bisa kupas lebih jauh kalau Anda punya waktu banyak, karena saya sedang mengumpulkan ini, bahkan ini pertanyaan Anda ini gayung bersambut ya, mohon maaf ya. Karena apa? Saya sedang mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan luar biasa peristiwa itu. Tapi saya tidak terfokus di sana. Tapi nanti poinnya akan didapat ke sana. Oke, baik. Saya sedikit dulu ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini memang suatu peristiwa keadaan di mana pertama di dalam ayat Al-Qur'an itu luar biasanya adalah di situ keajaiban peristiwa yang terjadi, kalimat subhanalladzi asra, maha suci Tuhan sang pencipta alam semesta ternyata yang memfasilitasi. Karena di situ dikatakan maha suci Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah memperjalankan hambanya. Nah, ketika membahas ayat ini sebenarnya, jadi bukan tentang kehebatan Nabi Muhammad, bukan. Tetapi ini Tuhan Sang Maha Kuasa yang bekerja di atas semua kejadian ini. Ketika Sang Maha yang menghendaki peristiwa ini, apa yang tidak mungkin? Perjalanan dalam semalam, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, yang itu tidak ada seorang pun dapat melaluinya. Itu tidak mungkin ribuan tahun buat orang, bahkan dan lain sebagainya. Nah, ketika Sang Maha Kuasa itu beda cerita. Saya kasih contoh Pak, saya kasih contoh ini ya. Sang Maha, pertama begini, Sang Pencipta ini bukan yang terkungkung oleh satu ruang dan waktu, tetapi yang menciptakan keadaan ruang dan waktu. Maka ketika Sang Maha Kuasa menghendaki, itu tidak pusing. Jangankan begitu Pak, saya kasih kalimat sederhana. Seorang presiden mengundang Pak Diota datang ke istana. Tentu undangan presiden itu dengan mengutus utusannya datang ke rumah Anda beserta fasilitas yang disiapkannya, pengawalannya, kendaraannya, sterilisasi jalannya, sehingga dalam waktu singkat Anda bisa cepat datang ke sana, kan gitu. Karena apa? Yang ngundang, yang manggil itu presiden, yang punya kuasa itu sederhana. Itu pertama. Kedua, di dalam Al-Quran di surah seingat itu surah Al-Hud dijelaskan ketika kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, peristiwa di mana ketika Nabi Sulaiman meminta siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina dalam waktu singkat sebelum dia datang orangnya sampai ke sini. Di situ ada beberapa. Pertama, Ifrit yang mengatakan, aku akan memindahkannya sebelum engkau selesai berdiri. Tetapi ada salah satu hamba Allah di situ, Al-Quran mengisahkan, aku akan memindahkan kemegahan istana Ratu Bilqis yang jaraknya kurang lebih berapa ribu kilo ya. Dalam waktu berapa lama? Sebelum engkau selesai berkedip.
Bayangkan saja, seorang manusia hamba Tuhan ketika Tuhan pilih kehendaki bisa memindahkan kemegahan istana dalam waktu perjalanan berapa ribu kilometer, diselesaikan dalam waktu belum selesai berkedip. 1 detik pun nggak nyampe gitu loh. Sudah pindah sebelum orangnya datang. Nah, apalagi Sang Maha yang melampaui batas ruang dan waktu, memperjalankan hambanya dengan fasilitas yang diberikannya, tentu dalam waktu singkat. Tapi dijelaskan memang di dalam surah Al-Isra, di situ dikatakan ayat 60, tentu di situ akan menjadi ujian bagi manusia. Apakah dia mau percaya dengan peristiwa itu atau tidak? Karena ujian, nanti ada yang murtad, silakan, itu ujian keimanan. Ada yang mengatakan dongeng, silakan, tidak percaya silakan. Tetapi ingat, pembuktian penjelasan ilmiahnya banyak, sehingga akal sehat kita tidak ditinggalkan. Nah, saya mungkin akan mempersingkat di situ, nanti kasih ke yang lain karena ada yang mau turut menanggapi. Tapi saya sedikit izin menyampaikan dulu, karena saya bilang tadi ini yang lagi saya kumpulkan, Bang. Ini ada pendekatan ilmiah yang cukup menarik. Ini terus terang, ini lagi saya kumpulkan semua ayatnya yang berkaitan nih. Ini terutama, ini benar ya, ini sehari ini saya lagi ngumpulin ayat-ayatnya. Ini agak banyak di sini, tapi saya sedikit nanti kalau mau dikupas, tapi ini masih bahan, nggak apa-apa, bagus. Surah Al-Isra yang beristiwa dengan Isra Mi'raj, kalimat subhanalladzi asra bi abdihi, yang dimana maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi ketika Sang Maha yang berkehendak, maka Tuhan itu melampaui batas ruang dan waktu. Peristiwa yang terjadi. Di sini ada kalimat apa? Subhana. Saya ternyata akan membahas kalimat subhana ini, satu kata ini. Ini kalau dibahas tidak selesai 3 hari 3 malam. Karena apa? Satu kata ini nanti akan membahas seluruh keadaan manusia, binatang, makhluk, bahkan planet, semesta, alam raya, bintang, bulan, bebatuan, apapun itu akan masuk dalam pembahasan ini. Peredaran bumi dan semuanya, sains dan teknologi pun masuk dari satu kata ini. Satu kata, berdasarkan ayat suci Al-Quran. Dan itu ternyata memang luar biasa, Masya Allah, tidak bisa terbantahkan baik dalam segi ilmu pengetahuan maupun dalil Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran di sini saya simpulkan dulu sementara bahwa ketika ayat Al-Quran nah ini alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Tuhanmu sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Di situ apa katanya? Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ini kesimpulannya dari semua nanti. Ini kalau dibahas luar biasa, Masya Allah. Itu sains, teknologi, pengetahuan, apapun itu, insya Allah tidak akan didobrak. Akal sehat pun akan menerima melalui beberapa ayat di Al-Quran. Dari satu kata subhana. Ya, itu aja dulu dari saya. Mohon maaf. Silahkan kasih yang lain dulu. Terima kasih. Makasih Bang. Aku dikit nambahkan Bang Diota untuk memperkuat argumennya Bang Alip. Tapi saya dari sisi sains ya. Dari sains modern. Oke. Sebentar saya coba buka videonya. Open cam dulu. Oke. Ya ini. Ya, judulnya ini di beberapa artikel ilmiah. Teori ketidakpastian Heisenberg ya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Artinya secara ilmiah kandungan fisika kuantum ya. Fisika kuantum itu mencoba menjelaskan tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu sangat bisa ya dilakukan dengan konsep sains modern ya kan, yaitu dengan beberapa pendekatan tadi yang sudah dikatakan bahwa oleh Ustaz Alip tadi terkait surat Al-Isra ya ayat pertama, kemudian An-Najm ayat 13 sampai 18 ya, di situ sudah ada. Nah jadi yang menarik adalah
bahwasanya di dalam konsep yang dibangun oleh para peneliti ini mengatakan ada namanya eh, teori ketidakpastian Heisenberg ya, di mana selama peralihan dalam contoh yang sangat terkenal yang diamati oleh para astronom atau fisikawan, tidak pernah sekalipun terjadi tabrakan menyebabkan kekacauan dalam keteraturan alam semesta. Nah, kemudian Al-Quran menerangkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj berlangsung sehari semalam, yaitu Nabi Isra dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau dimi'rajkan ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Nah, ternyata sampai sekarang ilmu astronomi belum bisa menjelaskan tentang hakikat langit, jangankan langit ketujuh, langit yang pertama saja definisinya masih belum benar-benar jelas. Artinya, secara saintifik pun, para ilmuwan NASA itu masih belum bisa menjelaskan terkait tentang mana definisi langit pertama maupun langit ketujuh tadi. Nah, di sini saya coba mengambil dari teori ketidakpastian Heisenberg ya, di mana hukum fisika klasik dianggap berlaku universal X dan momentum P, di mana kesimpulan dari pembagian ini bahwa penentuan subatomik selalu terdapat ketidakpastian. Artinya di sini bahwasanya konsep ketidakpastian ini bukan karena faktor akal manusia atau alat, tetapi lebih kepada ada partikel lain yang mempengaruhinya. Nah, ini memang agak sedikit Bang Diota, kalau kita bicara saintifik ya, secara sains ilmiah modern, dia mencoba kita menggunakan konsep rumus fisika lambda sama dengan C per T ya, atau frekuensi ya. Ini rumus persamaannya. Kalau kita menggunakan rumus fisikanya seperti ini, lambda sama dengan H dot C per tau ya, per tau. Jadi kalau ini adalah hubungan panjang gelombang frekuensi dan energi. Kemudian ini juga bisa digunakan konsep namanya, bentar saya buka lagi dari beberapa artikel ilmiah ya. Saya coba, ini menggunakan konsep relativis Einstein ya, Pak Diota. Jadi artinya apa? Pernyataan yang saya angkat di sini adalah bahwa saja para saintifik modern, orang-orang fisikawan pun mencoba mengkalkulasikan antara konsep fisika modern, fisika kuantum dengan Isra Mi'raj ini sangat mudah dapat dikorelasikan dalam konsep teori modern sekarang. Artinya apa yang dijalankan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, itu dapat digunakan beberapa teori fisika modern, terutama fisika kuantum. Artinya ini bukan sesuatu yang informasi hoax, dan ini adalah proses usaha ya dari para ilmuwan untuk mencoba karena ada namanya kecepatan cahaya atau cepat rambat gelombang cahaya menggunakan konsep teori relativistiknya Einstein ya kan, di mana C kuadrat sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat lagi. Nah, tetapi ini masih dalam proses usaha dari ikhtiar dari para ilmuwan untuk menjabarkan ada namanya kuantum fisik namanya, lebih tinggi, lebih jelas. Kalau nanti memang agak susah ini Pak, karena larinya ke arah ke saintifik modern gitu kan. Tetapi pernyataan tentang Isra Mi'raj itu dapat dimasukkan ke dalam sains modern, terutama fisika dan astrofisikawan. Itu dulu Bang Dalbo tambahannya untuk menambah argumennya Ustaz Alif. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Alif, Ya, Bang Lord. izin Pak Host bisa saya ngobrol dengan Pak Diota dulu. Izin teman. Ya, biarkan dulu dia bertanya. Saya Biarkan dia komentari bertanya. dulu ya, boleh. silakan. Saya komentari dulu ya, karena saya suka ini. Selesai. Ini Bang Alif tentang, saya belum berani baca Quran ya. Saya cuma hanya baca terjemahannya saja, karena saya belum bisa baca secara Arabnya. Kemudian ditambahin sama Lord Oreo. Master saya itu tentang sains. Jadi saya suka membahas tentang ini. Kalau tentang sains itu akan kita lebih berpikir gitu ya. Logical thinkingnya itu masuk ya. Kalau saya artikan tentang Isra,
saya sudah tangkap perjalanan beliau dari satu kota ke kota lain, dan itu sudah terbukti sekarang. Nah, yang belum bisa saya narasikan atau sedikit ada pertimbangan dari saya tentang Mi'rajnya. Kalau tentang teori yang disampaikan dengan Lord Oriel itu sudah pernah saya baca dan saya juga pahami tentang Einstein, tentang bubble, ya, tentang bagaimana perbandingan dengan kecepatan cahaya beliau. Hanya yang saya coba tanyakan, ketika beliau itu Mi'raj, kan bukan ruhnya ya yang naik, beserta jasadnya toh ke langit kan. Nah, kita tahu teori kelembaban udara dan semuanya bahwa unsur jasad kita, tubuh kita itu tidak kuat untuk melewati tata surya kita. Logiknya di situ dulu. Bagaimana cara beliau itu bisa sampai ke sana tanpa hancur? Tanpa hancur. Logikal secara teknikal saat ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman di bawah itu typing, beliau itu ini wahyu beliau. Kalau itu sedikit tidak memberikan ini bagi saya ya. Mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan kepada saya itu Mi'rajnya itu secara teknisnya itu bagaimana sih? Terima kasih. Ya, Silakan, Ustaz. makanya tadi saya sampaikan Pak Diota, perkara tentang secara akal sehat, bahkan Al-Quran itu sudah mengabarkan surah Al-An'am ayat 125. Ingat tuh, ini gambarannya dulu ya, kita bedah dulu. Surah Al-An'am ayat 125, ini juga buat orang-orang yang mau menerima hidayah. Al-Quran malah sudah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashroh sodrohu lil Islam." Jadi suaraku jelas nggak ya? Saya pakai soundcard soalnya. Jelas, Ustaz. Lanjut. Oke, baik, terima kasih. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepada orang tersebut petunjuk, Allah lapangkan dadanya. Ayat berikutnya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sodrohu doyikon korojang ka'annama yas'adu fis-sama. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Ini kan menunjukkan bahwa semakin ke atas oksigen makin gak ada, bener gak? Jadi Nabi kami menggambarkan orang yang tidak menerima hidayah, tertutup hidayah, seolah-olah tergambarkan orang itu tersesak napasnya, diilustrasikan seperti orang yang sedang mendaki ke langit. Artinya dia semakin ke atas. Karena memang oksigen makin tidak ada, semakin sesak dadanya. Al-Quran pun sudah menggambarkan demikian. Artinya apa? Al-Quran sudah tahu. Ada kemungkinan terjadi ketika manusia pergi keluar angkasa tanpa menggunakan peralatan canggih modern seperti sekarang kan gitu. Nah, peralatan canggih modern sekarang inilah orang-orang bisa pergi keluar angkasa, itu yang dilakukan manusia. Nah, Nabi Muhammad SAW bisa menembus, namanya ada istilahnya begini Pak, alam nasut. Alam nasut itu alam indrawi, alam manusia seperti sekarang kita di dunia ini. Ketika Anda pahami alam indrawi ini, terima perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Anda bisa percaya. Bahkan dalam satu kisahnya ya, Nabi Muhammad SAW itu dalam satu kisahnya, saya tidak tampilkan datanya, tapi tertulis ada juga keterangannya, orang-orang Yahudi waktu itu juga nggak percaya. Sehingga mereka datang kepada Nabi kami setelah peristiwa Isra Mi'raj itu ramai. Apa yang dia tanyakan? Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar pernah berjalan ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, ke Israel, tolong sebutkan kepada kami, di sana ada berapa tiang di Baitul Maqdis, masjid di sana ada berapa tiang, ada berapa penjuru dan sebagainya. Nabi kami tanpa pinggir panjang, karena dia memang mendapat informasi dari Tuhan menjelaskan
orang itu tidak bisa mengelak. Itu kisahnya ya. Artinya memang Nabi Muhammad sampai ke sana, kan gitu. Nah, lalu ketika tadi dikatakan Al-Quran itu sebenarnya sudah tahu juga bahwa perjalanan ke langit, ke angkasa, ada kemungkinan, jangankan bukan hanya sesak, kalau sampai ke sana lagi bisa hancur jasadnya. Kan tadi dikatakan di awal, ada Sang Maha Suci yang melampaui batas ruangan dan waktu yang memfasilitasinya. Kalau dia yang memfasilitasi, tentu paham keadaan perjalanan itu. Tentu safety riding istilahnya kalau kita ya. Untuk menempuh perjalanan itu ya sudah difasilitasi keamanannya. Makanya dikatakan dalam satu kisahnya kan dia diberi fasilitas kendaraan yang namanya burok. Burok itu dari kata satu akar kata dari kata barokah atau barkun, baroko ya. Barkun itu seperti kilat cahaya, kecepatannya seperti kilat dan sebagainya. Tuhan sendiri yang melampaui batas ruang dan waktu yang memfasilitasi. Alam nasut, alam inrawi selesai. Alam malakut melampaui alam-alam malaikat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, makanya ketika dikatakan di surah At-Tur, wal baitul ma'mur, dan demi baitul ma'mur, dan demi atap langit yang ditinggikan, ada ayatnya. Di situ dikatakan ketika peristiwa Isra Mi'raj apa? Ditanyakan ketika peristiwa Isra Mi'raj di situ ketika Nabi kami bertanya kepada Jibril. Kemudian diangkat kepadaku Baitul Ma'mur. Lantas aku bertanya kepada malaikat Jibril tentang di Baitul Ma'mur. Apa dia katakan? Ini Baitul Ma'mur di mana setiap hari 70.000 malaikat sholat di dalamnya. Ketika mereka keluar darinya tidak pernah kembali lagi kepada hingga akhir mereka semua bertawaf di sana. Ada melampaui alam indrawi, alam malakut, alam yang sifatnya non indrawi atau metafisik, bukan fisik lagi gitu. Melewati peristiwa itu. Nah, sampai lagi ke alam jabarut, alam laut. Ada sampai ke satu tempat di mana malaikat sendiri pun tidak mampu lagi ke sana. Bahkan malaikat Jibril ketika di sana, di Sidratul Muntaha, menuju kepada satu tempat yang Tuhan fasilitasi tempatnya di sana, yang disediakan, malaikat Jibril mundur. Muhammad, engkau sendiri yang maju ke sana. Aku tidak mungkin ke sana, karena kalau aku ke sana, maka aku akan terbakar, sayap-sayapku akan terbakar. Nah, secara logika, padahal malaikat yang lebih hebat keadaannya. Tetapi karena Nabi Muhammad yang alam nasut, alam indrawi, yang memang ada tubuhnya, ada dagingnya, kenapa dia tidak terbakar malah? Karena memang Tuhan sendiri yang sudah menyediakan, memfasilitasi. Loh, kalau presiden sendiri memfasilitasi keberangkatan Anda ke istana, dan di sana, apapun keadaan di jalan sudah disterilkan. Di sana pun Anda, katakanlah kita walaupun seorang petani atau pemulung, ya tetap aja di sana dijamu, diberikan tempat yang layak, kan gitu. Begitu juga ketika undangan Tuhan. Nah, nanti sebenarnya ada beberapa peristiwa ketika Rasulullah mendengar bintang mengetuk dan sebagainya, itu ternyata ada, dan seterusnya. Nah, makanya saya bilang tadi Pak, ketika masalah ini, peristiwa seperti ini akan diterima ketika kita menggunakan akal sehat, yang informasi yang disampaikan oleh Nabi kami itu akal sehat menerima. Peristiwa keajaiban yang namanya khawariqul adat, yang disebut sebagai miracle, keajaiban itu yang tidak bisa sampai di dalam otak kita. Namanya juga ajaib. Tetapi informasi yang disampaikan tentang peristiwa yang dilaluinya, itu yang bisa diterima. Makanya kami umat Islam menerima iman yang tidak diterima oleh akal, tetapi informasinya yang disampaikan, logis. Informasinya logis, bahwa ada Sang Maha yang tidak diterima oleh akal, namun informasinya diterima oleh akal. Nah, itu kejadiannya. Makanya tadi ketika pembahasan kata sabah itu atau subhana, itu bisa kita bahas secara akal sehat, sains pun masuk. Nah, itu dulu dari saya ya. Mohon maaf. Silakan Bang Diota. Terima kasih Bang Alif. Sorry Bang Dalbo kalau saya nanya bikin mungkin kurang kondusif atau gimana, tapi kalau masih diizinkan. Tidak Bang. Lanjut aja, bertanya aja. Baik. Kalau mengarah ke Al-Quran, mohon maaf saya belum berani.
Kalau lebih ke arah sains ataupun teknis, saya coba untuk menalar karena otak saya kayaknya belum sanggup untuk menerima Mi'raj ini. Tapi saya coba mengelarikan tadi pertanyaan saya, kalau benar memang jasad dan ruh yang naik, maka saya coba pelajari satu-satu. Jasadnya Nabi ini nih apa gitu ya. Berarti kan kesana arahnya. Pemaparan sederhana saja, ruhnya Nabi ini apa, jasadnya Nabi ini apa. Sehingga beliau dikasih keistimewaan bisa melewati itu semua, tata surya ini sampai ke sana. Karena kalau secara teori kecepatannya itu banyak yang membantah. Itu tidak mungkin, impossible. Saya coba baca di muhammadiyah.or.id itu. Di sana ada penjelasan tentang kecepatan cahaya. Beliau berangkatnya jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi. Berarti sekitar 7 sampai 8 jam dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik ya, bukan jam ini, detik. Itu kalau ditempuh, itu hanya sampai Neptunus. Karena yang mendekati angka kecepatan cahaya itu 4,320 miliar, itu hanya jarak bumi ke Neptunus. Nah, bisa sampai ke, katanya ke langit atau ke surga atau ke apa gitu ya. Nah, saya coba browsing lagi atau baca lagi tentang jasadnya beliau yang punya keistimewaan ini. Mungkin bisa dibantu kalau ini saya kurang paham ya. Penjelasannya saya coba tentang Muhammad. Nur Muhammad itu bahkan sudah diciptakan sebelum alam semesta ini diciptakan. Nah, kayaknya sih saya lebih ke arah sana untuk membedah ini ya, karena kesanggupan fisik beliau itu pasti bicara tentang ruhnya dan jasadnya, terutama jasadnya ya. Kenapa beliau itu bisa kuat atau sanggup ya? Nah, berarti itu kan tentang fisik ya. Nah, mungkin ada yang bisa bantu tentang proses ini gitu. Terima kasih. Ya, kalau masalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu sudah, bahkan Tuhan sendiri di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, di situ dikatakan, Kul, bismillahirrahmanirrahim, Kul, katakanlah oleh engkau Muhammad, Ana basyarum mislukum, aku ini manusia sama seperti kalian semua. Jadi secara manusia, ana basyar, di situ menggunakan kata basyarun. Basar itu kalau dalam bahasa kita istilahnya kekristenan itu kedagingan, daging. Jadi sama seperti kalian semua. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia sama seperti kita semua. Bedanya adalah dia itu manusia pilihan Tuhan. Di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat engkau Muhammad untuk mengingat engkau. Jadi Nabi Muhammad itu terangkat derajatnya. Hanya yang membedakan adalah kualitasnya, derajatnya. Bahwa Nabi Muhammad itu memang manusia seperti kita, namun dia terangkat derajatnya melebihi posisi yang lain. Kemuliaannya itu yang beda. Yang namanya kemuliaannya berbeda, derajatnya berbeda karena dia manusia utusan Tuhan. Maka Tuhan sendirilah yang menghendaki segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu berkaitan dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sebenarnya kita tidak boleh berlebihan dalam menyikapi. Contoh di dalam kalimatnya orang-orang sufi yang dikatakan laulaka lama khalaqul aflak. Jikalau tidak ada engkau Muhammad, maka semesta ini tidak akan aku ciptakan. Itu kan gitu kalimatnya. Artinya apa? Hak keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan hadis Rasulullah itu ya, itu kalimat sufi. Namun ketika tidak disalah maknai, oke. Sebagaimana juga Nabi Muhammad itu pernah ada satu firmannya bahwa
Aku sudah ada sebelum Adam diciptakan. Iya, nurnya, cahayanya. Maksudnya apa? Cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah ada sebelumnya. Para nabi itu sudah diambil perjanjiannya di alamnya. Di dalam surah Ali Imran, saya lupa ayatnya. Kalau nggak salah dari 80 ke atas, itu 81 ya. Para nabi itu memang sudah diambil perjanjiannya. Para nabi itu sudah mengenal posisi kenabiannya. Makanya nabi kami itu menjelaskan ketika apa? Ada satu masa di mana Nabi Musa alaihissalam berdebat dengan Nabi Adam. Loh, kapan mereka ketemu? Orang umurnya aja beda, generasinya beda, tapi para nabi bertemu di alamnya. Nabi Muhammad SAW cahaya kenabiannya yang paling istimewa sehingga Nabi Adam ketika masalah pengampunan ada melihat miftahul jannah la ilaha illallah. Ketika masalah mengucapkan juga kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nama Nabi Muhammad sudah terpampang di sana. Cahaya kenabian sudah ada duluan untuk Nabi Muhammad, tetapi orangnya, pribadinya datang terakhir nanti. Bukankah yang disebut terakhir, yang datang terakhir bukan berarti juga dia adalah yang tidak istimewa? Toh ketika kita menyebut orang-orang juga runut-runut dalam sambutan, yang paling istimewa disebut terakhir. Dan inilah yang paling istimewa. Siapa dia? Sebelumnya sudah disebut. Itu tidak ada masalah. Jadi ketika di dalam Al-Barjanji dan Ali Sufi mengatakan wa usallimu ala nuri mausufi bittaqadumi wal awaliyah, itu ada keterangannya. Cahaya Nabi Muhammad itu sudah ada sebelumnya. Nur Nabi Muhammad sudah ada sebelumnya. Maksudnya apa? Ada ulama menjelaskan cahaya kenabiannya, kebenaran itu sudah ada. Begitu. Tetap konteksnya sebagai Nabi Muhammad itu adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Roh para nabi itu sudah ada. Bahkan semuanya sudah ada para nabi itu rohnya. Bahkan sudah ada di alam sana, diambil perjanjian tentang kenabian. Jadi istimewanya tetap kami terima, melebih-lebihkan posisi Nabi Muhammad tidak kami lebihkan. Tetap dia sebagaimana di firman Allah, ana basyarum mislukum. Aku ini manusia, insan, manusia sama seperti kalian semua. Tubuhnya sama. Ada hak istimewa aja. Contoh, Allah tidak hancurkan jasadnya. Tidak hancurkan. Jasad para nabi itu tidak dihancurkan. Itu hak keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wala taqulu, janganlah engkau katakan, atau apakah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka, orang yang gugur di jalan Allah mereka mati? Tidak. Mereka itu hidup semua. Apakah kalian itu di surah Al-An'am ada, di surah Al-Baqarah ada ya? Redaksinya kurang lebih begitu. Jadi para nabi itu jangan dikira mati. Tidak, mereka itu hidup. Wahum yurzakun. Bahkan mereka mendapat rizki dari sisi Tuhannya. Cuman ini kan dimensinya berbeda. Ketika kita membahas tentang ilmiah, tidak mungkin kita membahas tentang yang goib. Itu nggak nyambung nanti. Begitu. Oke Bang Alif, terima kasih. Hanya sedikit koreksian dari saya. Apa salahnya melebihkan atau pertimbangan tentang Nur Muhammad tadi, karena memang yang lebih make sense bagi saya adalah jasad beliau yang diistimewakan. Ya kalau memang diistimewakan, kenapa tidak boleh dilebihkan pernyataan tersebut gitu loh. Karena kalau tadi Bang Alif bilang seorang petani ke istana, menurut saya itu ini bukan hal yang sama ya. Ini kalau petani ke istana itu kan di atmosfer yang sama. Sama-sama manusia gitu ya. Nah, keistimewaan beliau itu bisa sampai ke sana, itu yang sangat susah bagi saya untuk menerjemahkannya ya. Kecuali kita bahas tentang memang fisikal beliau yang memang sempurna. Contoh, saya coba baca di perang Badar, beliau itu berdarah ketika perang, menunjukkan sisi kemanusiaan beliau. Kemudian gigi ya kalau nggak salah ya, gigi beliau patah juga ada. Itu artinya beliau sisi kemanusiaannya itu jelas ya. Hanya memang ada mukjizat Isra dan Mi'raj ini kan contohnya dulu tidak percaya tentang Isra ya, perpindahan antara 2 kota, 3 kota. Dan itu sekarang kita bisa buktikan bahwa kita bisa berpindah
1 jam, setengah jam bahkan dari sini, dari Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Surabaya, itu sudah terbukti gitu loh. Dan pada saat itu tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan yang bisa membuktikan itu. Gitu. Nah, saya yakin bahwa Mi'raj ini pun secara logikal itu pasti bisa dibuktikan. Nah, tapi saya menalarnya, pribadi saya menalarnya bahwa ini perihal tentang fisiknya beliau. Jasadnya. Bahkan Bang Alif tadi bilang, jasadnya para nabi pun itu tidak hancur ketika dikubur. Nah, itu kan berarti sudah beda. Sudah tidak sama dengan jasad yang lain gitu kan. Manusia dikubur hancur, dimakan cacing, dimakan ini, bla 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 bla. Mungkin sedikit koreksian dari saya begitu, Bang Alif. Ya, masalah perkara itu kan tadi mengenai diundang ke istana, itu kan maksudnya adalah tentu negara istana presiden memfasilitasi. Itu satu contoh gambaran yang tidak perlu kita ambil komparasi secara utuh, nggak bisa memang. Nah, kembali lagi disinilah Bang, silahkan cari keajaiban kehebatan Nabi Muhammad. Loh, ketika masalah tentang fisik tubuh, ayatnya sudah ada. Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini manusia sama seperti kalian semua. Aku ini yang menerima wahyu dari Allah. Loh, kenapa dia tubuhnya, jasadnya tidak hancur? Kenapa jasad para nabi tidak hancur? Yang sedang kita bahas pertama, manusia tetap manusia. Nabi tetap nabi yang manusia. Ini masalahnya adalah, aduh sorry, cek suaraku masih ada nggak sinyalku merah? Ngelek Ustaz. Lanjut. Halo? Ada. Lanjut. Merah sinyalnya. Halo? Ya. Iya. Ada Ustaz, Cek. merah sinyalnya. Ada. Aduh, suaraku. Masih terdengar Bang Alif, masih aman. Halo, suaraku ada nggak nih? Aduh, kok mendadak Ada Ustaz, ada. merah gini Memang jaringan. merah sih. Ada. Cuman agak merah. Silakan. Atau mungkin Bang Alif tidak mendengar kita ya. Iya, mungkin. Kita cek. Bang Alif. Coba diturun naikkan dulu Pak Dalbu. Barangkali bisa membantu sinyalnya. Sadalip monitor. Naik lagi Sadalip. Masih di bawah kan ya Pak Dalbu? Masih. Kita tarik dia naik. Mungkin dari saya sedikit Pak Dalbo, sebelum turun ini sudah 1:30 malam. Saya mau sedikit menyampaikan sesuatu ke Pak Diota. Mohon izin Pak Diota, melihat adanya antusias dari Pak Diota untuk mempelajari tentang Rasulullah SAW. Saya pribadi mengapresiasi atas upaya Bapak mengenal beliau. Adapun pertanyaan Pak Diota mengenai Isra Mi'raj ini kan tadi masih mempertanyakan seputar proses bagaimana ya hal ini mungkin dapat terjadi khususnya terhadap fisik beliau. Barangkali itu yang Pak Diota selalu pertanyakan. Saya kira Pak Diota untuk saat ini mungkin kita sebagai manusia tidak atau belum dapat menjangkau itu semua. Sebagaimana kita juga pada saat sebelum-sebelumnya ya, di masa-masa yang lalu, mungkin manusia-manusia pada saat itu tidak terbayangkan bagaimana mungkin kita bisa berpindah dari satu kota kepada kota yang lain dengan cara yang cepat tanpa terluka tubuh dan fisik kita gitu.
Misalnya kan seandainya kita naik kereta nih Pak Diota, di atas kereta lah, katakan di atas kereta. Tentu kita akan diterjang angin, barangkali kulit kita akan tersabik oleh angin-angin itu. Tapi bagaimana sehingga kemudian kita bisa berpindah dari satu kota ke kota yang lain tanpa terluka atau akibat dari angin-angin itu barangkali ya. Ya itu kan dengan cara kita diberikan suatu ruang untuk duduk, yang mana ruang fisik dari kereta itu kemudian bisa membuat kita aman dari adanya hembusan angin gitu ya Pak Diota ya. Barangkali itu sedikit nalar yang bisa saya sampaikan. Barangkali itu pula yang kemudian Allah lakukan terhadap fisik Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian fisiknya itu tidak kemudian tergores, tidak kemudian terjadi sesuatu kepada beliau. Mungkin itu sedikit dari saya sebelum saya pamit, karena saya sudah mengikuti room ini cukup lama ya Pak Diota ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dapat dimengerti. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan ini mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya terima kasih kepada Pak Dalbo selaku pemilik room ini. Saya izin pamit, Pak Beni, Pak Daniel, Pak Peta, Pak Diota, Ustadz Alif yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Rijal. Saya dari tadi ngomong loh, ternyata kepental. Kepental jaringan merah ya, lanjut tetap. Iya. Enggak, Tadi mau poinnya adalah ditolongin tadi Bang Alif. Mau poinnya ditarik itu sama Bang Dalbo tadi. poinnya itu begini Pak Diota. Sekali lagi saya sampaikan, tetap kami tidak boleh melanggar firman Tuhan. Ketika disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu prinsipnya manusia sama seperti kalian semua, ya sudah. Namun yang perlu dilihat kehebatannya itu adalah penciptanya, Sang Maha Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghendakinya, yang memfasilitasinya, yang menjaminnya itu. Jadi bukan tentang masalah Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad manusia tetap manusia. Ketika beliau dipukul ya tetap berdarah. Kan gitu. Dalam peperangan tetap berdarah. Ketika giginya tetap patah dan sebagainya. Itu manusia membuktikan. Tetapi ketika Tuhan menghendaki, memfasilitasi, menjamin, maka itulah yang hebat itu Tuhan. Bukan Nabi Muhammadnya gitu. Nabi Muhammad tetap manusia utusan Tuhan. Memang karena Tuhan memuliakan Nabi Muhammad, maka kami pun diperintahkan memuliakan Nabi Muhammad. Tetap beliau manusia yang mulia. Itu aja. Jadi kami tidak boleh berlebihan gitu. Seandainya mungkin kalau mau melebih-lebihkan, sebagaimana orang Kristen melebih-lebihkan Yesus, sebenarnya Nabi Muhammad yang banyak kehebatannya. Makanya Nabi kami berpesan, janganlah kalian berlebih-lebihan memuliakan aku, mengagungkan aku, menyanjung aku, sebagaimana orang-orang yang Nasrani memuliakan Nabi Isa. Mereka berlebihan, bahkan sampai dituhankan. Ketika melihat Nabi Muhammad melakukan keajaiban, jangan berlebihan. Ketika Nabi Muhammad berkata bahwa barang dalam peperangan yang waktu ketika dia berdarah, apa dia katakan ketika tetesan darahnya itu tidak boleh jatuh ke tanah. Karena apa? Kalau sampai jatuh ke tanah, maka murka Tuhan datang, malaikat tentara datang. Apa yang dilakukan oleh sahabat waktu itu Tolha? Dia menjilat darah Rasulullah karena tidak boleh jatuh ke tanah. Sehingga Nabi kami mengatakan, jangan barang siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka haram baginya api neraka. Loh, ini kalau orang berlebihan juga mengatakan ini bisa dituhankan Nabi kami ini. Tapi Nabi kami tetap berpesan, jangan sisihkan aku. Maksudnya apa? Menunjukkan pembelaan terhadap Rasulullah ketika dalam peperangan darahnya itu dilindungi. Nah itu nggak boleh berlebihannya gitu. Walaupun Nabi kami sudah menjaminnya. Jadi begitu maksudnya ya Pak Diota. Tetap memang peristiwa khariqul adat, peristiwa yang melawan akal sehat. Maka Sang Maha lah yang tidak masuk di akal kita memang menghendaki demikian. Nabi Muhammad fisiknya tidak sampai rusak. Kalau masalah hal seperti ini Pak, ketika Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril yang dalam bentuk yang nyata yang dibahas di dalam surah An-Najm itu, ketika inda Sidratil Muntaha, ketika berada di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril aja sayapnya itu
dari ujung timur ke ujung barat. Bahkan dikatakan malaikat itu ada yang diciptakan dalam wujud yang aslinya, keadaan yang sungguhnya. Itu dia itu dari bumi ke ujung langit kemana itu dalam satu pribadinya itu kecil. Untuk malaikat saja gitu. Makanya memperjalankan apalagi yang dilindungi oleh Tuhan, ditemani oleh malaikat, itu perkara mudah. Jadi yang dilihatnya itu ketika peristiwa itu terjadi, yang melawan hukum akal sehat atau hukum dunia seperti ini, tentu Sang Maha Kuasa lah yang menghendaki peristiwa itu terjadi. Begitu. Poinnya di situ. Buat yang mau percaya silahkan, yang mau menolak silahkan. Itu tidak ada paksaan. Karena memang Al-Quran juga mengatakan di surah Al-Isra yang dibahas di ayat 60-nya dikatakan itu untuk menguji keimanan. Yang namanya ujian keimanan tentu ada satu di mana orang itu mau menerima atau tidak kan gitu. Tetapi informasi yang disampaikannya itulah yang akan diterima oleh akal sehat. Begitu. Masya Allah. Silakan, Pak Dioto. Seperti yang dari Siap. awal saya sampaikan, saya kalau bicara atau berpikir ya tentang Tuhannya Islam ini, saya masih takut deh. Nah, saya nggak sanggup. Makanya tadi saya sudah di awal saya jelaskan. Saya belajar tentang Islam ini secara struktural. Sederhana saja, struktural. Atas ke bawah, tengah ke bawah, atau bahkan saya belajar itu dari bawah ke atas. Saya coba baca beberapa terjemahan dari Al-Quran. Saya baca Al-Fatihah itu, artinya itu saya nggak berani, Bang Ali. Saya turun lagi ke Al-Baqarah, ayat kedua, surat kedua, sorry. Ini surat kok aneh ya? Ngajak saya diskusi ini. Saya nggak berani lagi, nggak sanggup saya. Ya emang begitu. Saya turun lagi, Bang Alif. Sampai surah terakhir nih, Bang Alif. 114. Ini aja saya belum bisa lompat-lompat satu surah ini. Artinya, saya mencoba menarasikan dengan nalar saya bahwa ketertarikan saya ini, keinginan saya ini atas kebodohan saya. Keingintahuan saya tentang ini, gitu ya. Jadi, kalau hanya berdasarkan imani saja, itu sama saja dengan agama KTP saya, Bang Ali. Mohon maaf. Saya udah nggak bisa terima dengan kata hanya iman. Gitu. Jadi betul-betul saya harus struktural, saya pelajari secara teoritis dan sains. Apakah semoga Islam ini menjawab itu semua, gitu, Bang Alif. Jadi lebih kurang begitu kalau saya. Jadi bukannya berarti saya belum bisa terima tentang Mi'raj ini. Memang sampai dengan pola hidup beliau aja saya baca, Bang Alif. Pola hidupnya Nabi Muhammad itu saya baca. Ada beberapa yang sudah saya ikuti. Saya stop ngerokok udah 15 tahun, Bang Alif. Itu karena saya Masya Allah. baca itu beliau tidak merokok. Sampai segitunya saya coba pelajari. Gitu. Jadi dari profil, dari histori, bahkan pola hidup, itu saya pelajari, Bang Alif. Jadi mohon maaf, kalau tentang Quran sendiri, karena saya belum bisa baca Quran, saya coba baca terjemahannya dulu. Terjemahannya saja pun saya nggak berani, Bang Ali. Karena belum masuk dalam kepala saya. Belum sanggup saya. Ada beberapa surah itu bingung saya gitu. Karena memang menalarnya itu ya terkadang saya tertawa sendiri, saya sedih sendiri. Saya setiap hari ini satu surah belum lompat-lompat saya. Saya baca lagi dari atas turun lagi, turun bawah. Surah ini surah An-Nas ya kalau nggak salah. An-Nas bener. Surat An-Nas 114. Ya. Saya dari atas itu nggak sanggup saya. Al-Fatihah itu saya nggak sanggup. Dari tengah
Saya nggak sanggup juga. Saya turun lagi ke bawah. Pelan-pelan, ini yang pendek-pendek dulu deh, gitu kan. Yang gampang-gampang dulu kan. Yang gampang aja susah ini saya. Aduh. Ya, seperti itulah Bang Alif, mohon maaf. Jadi memang saya coba pelajari secara struktural ya, intinya gitu Bang Alif. Oke. Jadi, Eh, siap. monggo Bang Alif, monggo. Siap. Gini, Bang Diota, saya izin kita dialog aja ya dulu. Sebentar, saya izin tanya. Bang Diota, Anda percaya nggak segala sesuatu yang ada di semesta ini semuanya bergerak? Berputar, bergerak, tidak ada yang terdiam, statis, nggak ada. Anda percaya nggak? Saya percaya Bang Alif, semua yang galaksi diciptakan ini, yang namanya diciptakan itu punya kehidupan sendiri. Logiknya di situ saja. Yang diciptakan tidak mungkin diciptakan tanpa punya kehidupan. Walaupun mungkin ya, ada beberapa sains yang belum tembus sampai ke sana, mungkin galaksi mana gitu ya, tidak. Tapi kalau creator artinya dia punya kehidupan. Ya, karena begini, mungkin saya juga belum tuntas ya mengumpulkan ayatnya, tapi ini dibahas malam ini. Sebelumnya saya ucapkan dulu salam kenal Pak Diota. Aduh, ya, saya balikkan lagi kamera. Ternyata Ini- ganteng ya. Oh iya, lagi gangguan tenggorokan ini, Pak Peta. Saya bilang tadi, oke, pertama begini, yang sedang kita bahas, saya bilang, ini saya kasih kulitnya dulu aja ya. Ini karena ini saya juga belum tuntas. Ayatnya yang dikumpulkan belum tuntas karena ini yang lagi saya kumpulkan tuh ini nih. Jadi dari kata subhana atau sabaha ini hurufnya ya. Seperti ini. Itu banyak sekali dan ini membuat ini hurufnya sin baha. Nah, ini yang lagi saya kumpulkan ayatnya, mohon maaf. Nah, jadi di sini ada kata, ini surah Al-Isra yang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, keajaiban. Jadi ketika masalah tentang keajaiban, ini mohon maaf, ada satu poin di mana ya manusia itu